Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum وهب لنا واسعة الفهم بجاه النبي كالمعصوم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang masih di dalam bab tentang radha'ah wal hadanah, bab tentang penyusuan dan hak asuh wa ma yata'allaqu bihima, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Sampai terakhir kita berhenti dalam ucapan beliau, wala syai'a ahsanu min an turdi'al mar'atu waladaha wa faldata kabidiha wa tatawalla dhalika bi nafsiha fahiya ashfaqu alaihi min ayati imra'atin ukhra. Dan gak ada hal yang paling bagus yang dilakukan oleh seorang ibu kecuali atau melebihi dari ketika seorang ibu menyusui anaknya sendiri, yang mana ia adalah buah hati, buah hatinya. Wa tatawalla dzalika bi nafsiha, dan kalau bisa ngurus tuh masalah persusuan sendirian. Jangan minta-minta sama orang. Jangan disusuin sama orang. Fa hiya ashfaqu alaihi min ayati imra'atin ukhra, karena si ibu inilah yang paling menyayangi anaknya selama emang otaknya masih sehat. Kalau kita ngelihat ucapan teks beliau sekarang mungkin banyak bertentangan dengan keadaan orang-orang sekarang gitu, yang nyiksa anaknya, yang jual anaknya, yang bahkan menggugurkan anaknya, ngebuang anaknya. Itu sebenarnya nggak masuk itu. Dan terkadang bahkan kita ngelihat atau kita tahu dari berbagai macam sosmed atau berita gitu, ada orang-orang yang ketakutan masalah rezeki, masalah iman. Akhirnya nitipin anaknya ke panti asuhan atau dia buang di selokan dan lain-lain. Tapi kalau memang dia masih seorang wanita yang sehat akalnya dan hatinya, pasti berat buat berpisah. Cuma tadi imannya yang lemah akhirnya membuat dia mengambil keputusan untuk membuang dan menitipkan anaknya. Karena masalah iman. Tapi dari masalah kasih sayang enggak ada yang lebih sayang daripada seorang ibu kepada seorang anak melebihi seorang ibu. Bahkan ketika Nabi ingin mencontohkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Nabi ngasih lihat permisalan itu kepada seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Ketika saat itu kalau nggak salah itu pulang dari peperangan, seorang ibu lari-lari di tengah pasukan nanyain anaknya, mana anak saya, sampai akhirnya ketemu, dipeluk, dicium-ciumin. Ditanya Nabi kepada sahabat yang lain yang menyaksikan keadaan tersebut, hal tadhun annaha mulqiyatun waladaha finnar, kalian kira-kira bakal pernah mengira nggak ibu yang kayak gini nih bakal melemparkan anaknya ke dalam api atau melemparkan anaknya ke jurang? Sahabat bilang, kalau lah enggak mungkin, ini aja tadi anaknya pulang aja dicariin, ketemu, dipelukin, diciumin, masa iya malah justru dibunuh lah kasarnya gitu, dibuang ke dalam api atau dijorokin ke dalam jurang. Kata Nabi, lallahu arhamu min ibadihi min hadhil li waladiha. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau kalian mengira seorang ibu yang normal, perasaan dan hatinya nggak mungkin menyakiti anaknya, dan pernah mengira bahwasanya Allah bakal menyakiti hambanya. Kalau kalian berpikir bahwasanya seorang ibu nggak bakal mengadakan sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali yang terbaik buat anaknya, maka jangan pernah berpikir bahwasanya apa yang Allah lakukan, tetapkan dalam kehidupan kita itu ingin mengkeburukan kepada kita. Kita lagi sakit dikasih obat, kita lagi sakit dikasih jamu. Terkadang kita dibangunin pagi hari buat kerja dan sekolah kita. Kalau kita mikir secara kesenangan hati kita bakal mikir orang tua kita jahat.
Ya kenapa kita lagi enak-enak tidur dibangunin, ya malah dikasih obat yang pahit dan lain-lain. Tapi kalau akal kita sehat, kita bakal tahu bahwasanya mereka melakukan itu semua demi kebaikan bagi kita. Dan semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu, ya kalau kita tahu, ya itu adalah semua kebaikan bagi kita semua. Makanya seorang ulama mengatakan, lau ta'alam hikmatu aqdarillah latadhubbu min hananih. Ya, kalau seandainya kalian tahu dari hikmah takdir yang telah Allah tetapkan, latadhub, ya kalian bakal meleleh. Ya, dari keadaban kalian bakal meleleh karena malu akan kasih sayang Allah yang begitu besar buat kita semuanya. Ya, cuma terkadang ya itu dia. Ini kita yang justru ya ninggalin Allah. Ya kita, Allah pengen kita dekat, Allah pengen kita baik, tapi kita justru yang malah ngejauh, kita malah milih berbaling, ya membangkang dari aturan Allah. Wa bil anfi wal hanan alladhi tadhummu bihil walad ila sadriha. Dan enggak ada yang bisa nularin rasa kasih sayang lewat sentuhan, melebihi sentuhan seorang ibu kepada anaknya ketika digendong. Ya ada waktu itu lagi nginep di hotel tuh, Zainab baru 4 bulan atau 5 bulan. Ya, pas lagi sarapan gendong tuh. Ada orang katanya sih di dokter, dia komen gitu, iya Pak bagus, kalau sebenarnya yang gendong tuh lebih bagus sebelah kiri kata dia, bahasa dia gitu. Ya kenapa emang? Ya karena langsung tuh dadanya ke dada ibunya atau dada bapaknya. Kenapa? Biar ngerasain detak jantungnya sama nanti. Ya, itu nular tuh cintanya katanya begitu. Ya wa yazidu numuhu wa inti'ashuh. Ya, yang akhirnya nanti ketika setiap digendong dan tersentuh sama ibunya gitu, itu nambah tuh semangatnya, nambah perilakunya, sikapnya lebih baik gitu. Wa taqwasila bainaha wa bainah, nambah kuat hubungan antara seorang ibu dan anak. Wa tash'ur biladatil umumah, bisa merasakan nikmatnya kehadiran seorang ibu. Wa ta'rifu kaifiyatat tarbiyah wa usulhal muttaba'ah. Ya, dan akhirnya nanti bisa mengerti dia si anak, ya langkah-langkah pendidikan yang diambil oleh ibunya. Fa in arada lahal mani' syar'i aw tibbi arda'at ibnahal bil masasah. Kalau seandainya enggak bisa nyusuin secara langsung, susuin dengan sedotan dengan dot gitu maksudnya gitu. Kan sekarang ada tuh pampingan ya dengan mesinnya apa segala macam. Tetap nih hari pertama, hari kedua belum bisa keluarnya sedikit. Jangan justru kasih ke orang, jangan justru kasih susu formula gitu. Ya ngapain, mendingan dipamping tuh, disedot, habis itu dikasih lewat botol. Tetap air susu ibu yang pertama gitu. Aumin bahimatin salimah, atau kemarin kita bilang dari hewan yang sehat gitu. Wal anz afdal min ghairiha, dan susu kambing lebih baik daripada yang lain. Li ghazarati labaniha wa salahiyatih wa haitsu kana mud'ifan lil murdi faqad ubiha lahal fithar. Bahkan saking perhatiannya Islam dengan kesehatan seorang anak yang memang bersandar hanya dengan susu ibunya, Islam membolehkan tuh ya ketika si ibu nantinya nggak mengkonsumsi sesuatu malah justru menghilangkan atau mengurangi asinya, ya dibolehin buat nggak puasa dengan syarat ya semuanya konsultasi dengan dokter. Ya, dan kemarin kita bilang nih, wala tasiru radha'atu syar'iyatan wa yuharrimu biha ma yahrumu bin nasab illa idza kanat qabla al-haulain. Dan namanya persusuan itu enggak langsung menjadi saudara sepersusuan. Ya dengan sekali netek nih, ya sekali nyusu langsung saudara, enggak. Ya, illa idza kanat qabla al-haulain, syarat yang pertama harus sebelum 2 tahun. Kalau disusuin ya sebelum 2 tahun baru. Baru nantinya jadi anak susu tuh gitu. Ya wahiyya khamsa radha'at mutafarriqah, dan 2 tahun itu syarat keduanya adalah 5 kali susuan. Ya 5 kali susuan mutafarriqah, yang terpisah. Apa maksud terpisah? Sekali kenyang, 5 kali kenyang baru. Tapi kalau cuma sedikit belum kenyang akhirnya dikasih ke ibunya udah selesai di kamar mandi, ini enggak dihitung. Ya harus sampai bil maja'ah, dengan rasa lapar dan kenyang gitu. Wa ba'dul fuqaha, yang kemarin kita bilang, dan sebagian fuqaha enggak mensyaratkan itu. Pokoknya asal ada 5 kali, meskipun setiap kalinya itu cuma setetes 2 tetes, langsung dihitung sekali. Susu ini sedikit, emaknya balik, udah 1. Masih baru dikit doang, cuma nungguin emaknya kencing doang, enggak, 1 udah. 5 kali langsung jadi
air anak persusuan. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bin nasab. Nah, nantinya diharamkan tuh ya orang-orang yang terharamkan dengan nasab. Siapa nih? Nih orang nih, ibu ini punya anak nih, berarti haram. Nih terus punya kakak, haram. Tapi sepupunya enggak. Ini sepupu dari ibunya nih, ibu susunya nih, berarti enggak haram. Tuh. Hah? Iya, anaknya langsung sama saudara-saudaranya langsung. Itu berarti kan sama dengan paman dan bibinya gitu. Dan ibu susunya yang menyusui Nabi itu ada 4. 1 Khadijah, Aminah, ya meskipun sebentar. 2 Suwaibah, ini jarang didengar nih, Suwaibah Aslamiyah. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah yang paling terkenal kan, paling lama. Yang keempat Ummu Aiman, itu yang pernah menyusui Nabi. Ya, Aminah, Suwaibatul Aslamiyah, yang Suwaibah itu budak bapaknya yang ngasih kabar ke Abu Lahab bahwasanya anaknya Abdullah itu laki-laki, kan dikasih kabar tuh. Itu namanya Suwaibah gitu. Terus Halimah, itu yang paling lama. Ya, Halimah sama yang terakhir Ummu Aiman. Ya, Halimatus Sa'diyah itu punya anak juga tuh. Ya, punya anak. Tuh kan di syairnya di Simtud Durar ada tuh. Tapi pasalnya pasal habis Mahlul Qiyam, jadi jarang yang baca. Waqad atat atanuha dha'ifatan wa tarji'u wa hiya lid-dawabil ghafilati yasbiqan. Ya, dari pertama, jadi kebiasaan orang Quraisy dulu tuh kalau seandainya mereka punya anak, itu anaknya dititipin ke ibu susu. Kenapa? Karena saat itu Mekah udah termasuk kota metropolitan zamannya. Orang-orang dari mana-mana datang. Ya, pergaulan jelek. Ini sebenarnya sunnah nih. Ya, buat jaga anak kita dari pergaulan yang jelek. Bahkan kalau perlu titipin ke rumah neneknya di kampung misal gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kampung itu bahasa Arabnya masih bagus. Jadi kalau kita bilang dulu Mekah itu dekat Jakarta Selatan, ya akhirnya ada which-nya, ada literalinya gitu. Akhirnya biar bahasa Arab yang hilang dikirim ke kampung yang masih ngomong bahasa Indonesia murni gitu. Ngomong bahasa Arabnya masih bagus. Makanya Nabi berani mengatakan ana afsahu ma yantiqu bilughatid dhad. Saya orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Karena memang beliau lama kan 4 tahun lebih lah di kampung itu. Ya, dari pertama Halimah datang yang ngambil Nabi itu udah kelihatan berkahnya. Padahal Halimah sendiri itu ketika mau nyusuin tuh beliau tahu tuh susunya udah tinggal sedikit, susunya beliau. Ya, beliau datang naik keledainya yang paling lambat. Pas berangkat diledekin sama orang-orang yang bareng. Jadi orang-orang kampung pun tahu kalau mereka dengar di Mekah lagi baik yang lahirin, mereka pada datang tuh nawarin buat jadi ibu susu, nyari duit, bukan sukarela, bukan nyari duit gitu. Karena si keledainya ini lambat, akhirnya nggak dapat Halimah. Coba dapat kabar ada anak yatim, bapaknya meninggal. Mereka tadinya putus asa kan. Ya, Halimahnya bilang, ngapain anak yatim kita ambil, nggak ada duitnya juga gitu. Ya nggak ada duitnya juga, mau ngapain? Lakinya bilang, ya mudah-mudahan jadi berkah dah. Paling nggak kita jauh-jauh ke Mekah, nggak ada apa-apaan, nih bawa satu biar jadi berkah. Ya nggak salah, yang diambil nggak salah. Pulang dibawa naik keledainya yang tadinya lambat, tahu-tahu langsung jadi paling kencang. Ya, sampai ditanya sama orang-orang yang lain, itu beli keledai apa gimana? Enggak, ini yang tadi. Ya, dan Nabi nyusuin cuma dari satu payudaranya Halimah, yang satu enggak. Kenapa? Karena tahu Halimah punya anak yang lain. Enggak mau ganggu jatah hak dengan saudara susunya. Ya, dan setiap Nabi ngebawa main kambing-kambingnya Halimah, yaitu selalu ladangnya hijau. Sampai orang-orang yang gembala yang lain, yang punya ontak, yang punya kambing yang lain bilang ikutin gembalanya Halimah dibawa Muhammad kemana? Karena setiap tanah yang datangnya langsung hijau. Ya, kambing-kambingnya yang tadinya sudah kurus kering nggak punya susu langsung datang malam itu sama Nabi, langsung ada susunya. Ya, guru-guru kita kalau lagi ceritaan masalah ini nih, mereka bilang itu keberkahan zahir yang didapat oleh Halimah sebegitunya. Ya, ngurus Nabi segitunya. Ya, apalagi kalau sampai Nabi itu hadir di dalam kehidupan kita, rumah kita, hati kita. Gimana berkah yang bakal kita dapat? Kalau Halimah yang bawa bayinya aja, ya saat itu kan belum tahu itu Nabi. Ya, sudah dapat segitu
keberkahannya. Apalagi kalau kita yang benar-benar menghidupkan Nabi dalam diri kita, keluarga kita, hati kita, kira-kira berapa dan gimana berkah yang bakal kita dapat. Ya, wala tajibun nafaqah lil murdi'il mutallaqah. Ya, dan enggak wajib nafkah ya untuk orang yang istri yang udah habis masa idahnya. Jadi istri masih nyusuin nih. Ya, istri masih nyusuin. Istri masih nyusuin tapi ditalak. Kan kita bilang kan ya, kalau orang yang hamil ditalak, idahnya berapa lama? Sampai ngelahirin kan? Lahir nih, kan anak si laki juga kan. Tapi nggak mau susunya ada di mantan istrinya, di ibunya nih. Ya, wajib nggak nafkahin? Enggak, karena udah ditalak. Tapi si istri bunga nggak wajib. Istri bisa minta duit kalau mau dibayarin. Kan kita bilang kan ya. Makanya kita bilang laki jangan macam-macam, jangan bilang tugas lo kata siapa. Mutlak tugas istri itu cuma kasur doang. Sering malam Rabu ada orang nanya kan, Ustaz gimana suami saya nih main handphone doang nggak mau bantuin saya. Nggak usah kerjain. Ya inti sebenarnya haknya dapat nasi warteg mateng. Taruh depan mukanya, ini makan inti pagi, ini makan inti siang, ini makan inti malam, inti apa? Ya makanya sampai semua capeknya mereka dalam bahas rumah tangga. Kalau itu mau bahas fikih, mau tekan-tekan silahkan. Tapi yang paling afdal emang udah sama-sama saling ngerti. Pernikahan kita ini jalur mencari pahala dan ridho dari Allah. Ini suami saya nggak mau bantu, jangan masak. Ini suami saya nggak mau ngurusin anak, tinggal aja udah. Gak usah urusin juga anak. Saya nggak tega, masa anak saya nggak diurusin, itu dia udah. Kalau nggak tega urusin, nyari pahalanya di sisi Allah. Bisa nggak mau susuin? Kalau mau susuin, ya bagi bayar setiap susu bayar. Jadi berapa ya setiap kali nyusuin 25 gitu. Iya kan sehari aja udah 5 kali 6 kali bisa tuh. Apalagi kalau masih masa sebulan 2 bulan. Kayak ada tuh udah gitu. Punya anak lu belum kenyang juga susuin aja lagi 25 lumayan 25 gitu. Ya asal jangan pakai laporan aja lagi nyusuin, haram ntar gambarnya. Yang bagi ayuzad laha fil ajar, bahkan sunnah nih bagi laki-laki itu yang kalau seandainya si perempuannya udah ditalak, ya dia nyusuin dan minta bayaran berapa ya? 25, kalau bisa kasih 30 anak lu ini. Dan ini memang asinya yang dikasih itu asi yang terbaik yang bisa didapatkan sama anaknya, mengasihi ibunya sendiri yang tadi kita bilang wa anta'fu amma naqasu minhu wa la tujbar 'ala radha'i qahran walakinnahu min huquqiha wa laha tarkuha idza sya'at. Enggak boleh anak tuh dipaksain tuh. Susuin apa itu anak lu? Sebenarnya enggak boleh tuh. Kayak itu min huquqiha, ini hak gue. Gue mau susuin, boleh enggak susuin enggak apa-apa. Anak lu nangis bukan disusuin dari tadi ngapain aja sih? Terserah gue mau susuin enggak susuin, lu beliin susu formula sana. Bikinin tuh dia buat anak lu. Kan lu yang wajib nafkain siapa emang? Laki kan? Jadi wajib nafkain tuh. Dia beliin susunya bikinin. Ya, kayak agak aneh gitu ketika ada laki-laki malam-malam ya nendang-nendang istrinya, anak lu nangis tuh, usah bikinin susu ya. Lu bangun juga ngapain? Bangun juga dong, ngapain lu emang? Nih tugas lu tuh sebagai emak, gila lu. Kan samin dengan makanan. Ya kan sama kan? Anak belum bisa makan, masih nyusu doang. Berarti makannya ya susu tadi. Harusnya siapa yang ngasih makan? Bapaknya. Ngapa jadi lu nendang bini lu? Orang kalau tahu sejarah peradaban suami istri cuma dengan sejarah, cuma dengan lingkungan begitu jadi itu gitu. Si malam-malam dibangunin bini gua gitu. Ya, bisa bikin susu. Oh, gua ngapain lu di rumah dia ngapain gua yang bikin? Buset dah. Kadang makanya kaget gitu kan. Ya kan Anda juga nggak sesering itu gitu, mungkin bini aneh nggak tega, kita baru pulang ngajar apa segala macam capek, akhirnya dibikin sendiri. Cuma kadang kalau dia kecapean Anda masih bangun dia minta tolong. Ya kadang-kadang bilang makasih, kenapa sebenarnya sama kewajiban kita juga gitu. Ya aneh sekarang giliran ada bapak-bapak bikin susu tuh aneh. Ya dilihat sebagian ngelihat takut, yang bininya sebagai ngeliat wah banget kayaknya gitu, keren banget nih suami idaman mau bikin susu. Suami idaman emang dasar kayak lo bilang, keren banget nih sholat 5 waktu, gila muslim sholat 5 waktu dibilang keren. Ngapain udah 5 waktu dibilang keren, apa yang keren? Puasa Ramadan, ini muslim sejati cuma timbang 5 waktu Ramadan, muslim sejati bagaimana muslim sejati? Gak ada mana kewajiban, dasar kayak orang pulang datang ke kantor wajib datang jam 8, dia datang jam 8, 8.15 lagi. Ya disuruh pulang jam 5, dia pulang setengah 6.
Dibilang nih baru karyawan teladan. Bosnya denger karyawan teladan apaan? Emang waktunya lo pulang, waktunya lo datang. Kalau datang jam 7 pulang jam setengah 8 tanpa disuruh baru dah karyawan teladan. Ya kayak makanya Nabi bilang orang-orang yang beruntung mereka yang baru dengar azan langsung jalan sholat jamaah. Padahal disuruh cuma sholat 5 waktu. Datang awalan, boleh sholat sampai akhir waktu, sholatnya awalan itu baru. Cuma kalau masih sholat tengah-tengah, sholat belakangan, sholat awal waktu jarang-jarang, sekenenya aja lagi pengen kapan. Bilang muslim sejati jauh. Emang ini bilangin bikin susu, jemurin baju anak gitu. Wow, masya Allah suami idaman. Enggak. Dan kalau kita ngerjainnya pun gara-gara takut, ya sama, bukan pujian. Kerjain dengan sukarela sebagai pengetahuan, itu kewajiban lo gitu. Bikin. Ya kenapa emang? Wah, malas gue, bini gue bawa ya, soalnya kalau gua bantuin ya. Emang juga salah, berarti dasarnya kan lo gak pengen berarti. Cuma takut bini lo doang. Kerjain emang udah rela diminta kita lagi kosong, bini kita nyeletuk. Emang kadang-kadang laki kurang ngehnya kan gitu kan. Bini nyeletuk, bikinin susu dong, ambil nasi buat ini, ya jalan. Kalau kata dokter tentang apa namanya syakhsiat kepribadian laki-laki maupun perempuan, harus saya sadarkan bilang gitu kan, laki-laki jarang bisa apa namanya bisa diganggu ketika sedang melakukan sesuatu gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi nonton, mungkin kita lagi baca buku, kita lagi ngerjain tugas, susah tuh ya disuruh yang lain gitu ya. Tapi kalau seandainya kita lagi kosong disuruh jalan, makanya bingung gitu. Ada orang-orang yang apa namanya, makanya selalu kita bilang kan, ente perhatian sama bini ente harus, sayang sama bini ente harus, tapi kalau dilakukan secara takut ya salah. Mau ngapain? Takut sama bini mau ngapain? Berani bukan berarti akhirnya marah-marahin mulu dan gak perhatian, bukan. Tapi lakukan itu karena ente tahu ente nikah itu nyari pahala, bukan nunjukin powernya, super power nih gue ini, nggak, bukan ya. Dan juga bukan akhirnya sayang akhirnya tindas, enggak. Itu dia gitu, posisikan posisi itu sebagai seorang suami yang memimpin rumah tangga, sayang kepada istrinya ya, bukan cuek atau ngelakuin sesuatu karena takut, bukan. Ini haknya perempuan, mau nyusuin nggak menyusuin, malam nih anak nangis tuh, susuin dong, gue lagi malas banget bikinin susu aja dah. Itu hak dia tuh sebenarnya. Ya udah lo bikin apa dulu dah, gue lagi malas banget, lagi capek banget nih, juga kayaknya juga apa namanya, mohon maaf gitu, aslinya kayaknya lagi kurang nih, orang tadi malam tidur belum makan gitu. Ya mungkin yang udah nikah, yang anaknya pernah, yang udah punya istri, udah punya anak, tahu lah gitu. Emang kaitannya erat kan antara konsumsi si ibu sama air susu yang dihasilkan gitu. Oh ini tadi belum makan, lupa, air susunya lagi kering banget nih, kasihan kalau diminum juga ntar nggak kenyang jadinya, nangis lagi. Udah bikin dah susu formula dah ya, air panasnya sekian, air dingin sekian, susunya berapa sendok bikin ya, pegangin dong tuh susunya ya. Kita lagi mau nyapu nih, kita lagi mau nyuci nih, dan bini lagi nyuci. Mending kalau bini malas-malasan dimarahin, bini juga lagi ada kerjaan ya, nggak mau juga gitu sekedar megangin botol anak biar nggak jatuh. Illa idza lam tujad murdi' ghairiha wa khifa 'ala tifl min ad-diya'. Nah, kalau permasalahannya ini anak nggak ada yang nemu susu, ya susu formula nggak ada, warung udah pada tutup, ya nggak mungkin kita minta tolong orang lain malam-malam. Nah, wajib bagi si perempuan ya menyusui si anak daripada nanti bakal bahaya. Tapi ini wajibnya bukan karena diwajibin nama Allah karena itu anak, bukan, karena menyelamatkan nyawa manusia nantinya gitu, masuknya ke situ. Fatalzamuha tarbiyatuhu wa irda'uh, maka wajib si ibu yang mendidiknya dan menyusui anaknya kalau nggak ada yang lain. Wala yazalu haqqul hadana lil 'ala tifl hatta yamiz wa yakhtar ma damat hiya salihah litarbiyah muslimah aqilah. Dan hak asuh itu senantiasa berada di ibu, ya kan? Senantiasa berada, ini mana udah belum sih? Hah? Belum ya? Belum, senantiasa sama si ibu. Kapan? Hatta yamiz wa yakhtar, sampai dia apa namanya mumayyiz dan bisa memilih siapa yang lebih sayang dan lebih perhatian kepada dia. Jadi sampai 7 tahun. Kan dibilang kan tuh ya, katanya 7 gitu. Ada yang bilang formula 7 main, 7 pendidikan, 7 pertemanan. Ya 7 itu pendidikan awal tuh. 7
7 permainan, 7 mau sampai umur 7 tahun ajak main aja katanya gitu. 7 tahun kedua pendidikan, baru tuh diajarin yang wajibnya kan udah mulai mumayyiz. Diajarin kewajibannya sampai dia tahu nanti pas dia balik apanya kewajibannya. 7 kedua sampai 21 masa pertemanan. Pertemanan maksudnya ditemenin nih kehidupannya, bukan lagi dididik, bukan lagi diparasin dan segala macam katanya begitu. Ya dia bilang begitu, tapi enggak, kita lihat guru-guru kita umur 4 tahun, 5 tahun. Ya, mereka udah dibiasakan meskipun belum dipaksa ya, itu udah dibiasakan. Karena ada orang yang menggunakan formula 777 ini akhirnya mohon maaf jadi malas buat ngedidik anaknya dalam segi syariat dan lain-lain. Tuh anak lo masih keluar pakai kaos kutang doang, masih pakai celana dalam doang, perempuan tuh udah umur 6 tahun, biarin 6 tahun waktunya masih bebas enggak. Apalagi kita di zaman sekarang yang kita dengar berita di mana-mana, orang bisa nafsu dengan anak umur 5 tahun. Ya, rapat ya. Ya, mau jalan pakai kerudung. Ya, ntar di jalanan gerak, pakai dulu. Kalau emang dia gerak buka. Kalau nggak gerak berarti alhamdulillah bisa kebiasaan lebih cepat. Ya sampai sekarang anak-anak aneh kalau lihat malam Rabu Zainab datang kadang-kadang pakai jilbab, kadang-kadang nggak pakai. Kalau udah pakai, kalau udah ngerasa udah keringetan apa segala macam kita bukain. Ya nggak juga paksain lu perempuan lu dari setahun udah belajar kayak kerudungan tuh sian banget. Lu kayak jas hujan sekalian biar tahuan gerahnya. Enggak udah biasain tuh harus. Itu biasanya pendidikan itu harus ya, bahkan Nabi Umar salah satu ucapannya gimana anak kita mau jadi anak-anak yang soleha kalau ketika dari kecil ya ingat banget ya masih hadir di sono ya dari kecil kita serahkan dia ke tukang jahit. Apa maksudnya serahkan ke tukang jahit? Kita serahkan tukang jahit yang milih bajunya dia, dipotong tangannya, dipendekin, kelihatan lehernya apa segala macam. Gimana mau jadi anak-anak soleha nantinya? Lihat gimana Fatimah pakai baju. Lihat gimana istri-istri Nabi pakai baju. Itu contohnya anak kita dari kecil. Ya, bahkan ya ada yang nggak dengar dari Habib Rahman Habsyi itu salah satu yang beliau nggak suka itu umur 4 tahun 5 tahun mulai itu pakai baju panjang kalau bisa. Itu baju panjang. Ya, biar terbiasa. Mata hiya salihah li tarbiyah. Kapan si ibu memiliki hak asuh anak? Selama dia salihah li tarbiyah. Ketika memang dia masih bisa buat mendidik anak. Kalau mohon maaf uangnya nggak ada, atau mohon maaf dia udah nggak sehat, ya sakit-sakitan, oh berarti nggak nih udah nggak solehah dia pindah nantinya. Ya muslimah akilah dan masih muslim, kalau tahu nikah keluar agama Islam ambil bapaknya berarti. Ya afifah urah dan masih menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau dia udah mulai kelihatan mohon maaf ganjen nih ke laki-laki harus ambil nih, apalagi kalau seandainya anaknya perempuan nantinya gitu. Wa idza mizal walad fa asla yakuna 'inda abi. Udah nih. Ya wa minal musibah ma yaqa'u al-yawma baina katsirin min al-aba wal ummahat min al-khusumat wa tarafu fi amri al-aulad ila al-hukam adh-dhalamah. Dan yang termasuk musibah kemarin beliau bilang adalah ketika ibu dan bapak itu berpisah justru malah meminta kepada hakim memutuskan siapa hak asuhnya. Udah ya, Islam udah nyatet secara lengkap ke siapa hak asuhnya, ngapain ke dia ke hakim. Ya, yang beliau bilang zalamah. Apa maksud zalamah? Zalim bisa dibayar, pindah hantar. Kuat-kuatan duit. Ya, bukan lagi dengan apa namanya dengan hukum Islam gitu. Wabika seperti niza' tazidul adawah, dan hati-hati banyak berdebat dengan istri di hadapan anak. Ya. Wa yusbihu tiflu fi hayra min amri walidayhi, membikin pusing anak entar. Gue harus ngikutin siapa nih? Mau bilain bapak gue ini mak gue. Gue ikut mak gue ini bapak gue. Ya, dari mana kita bilang? Terkadang-kadang ya hasilnya antara dia benci bapaknya karena dilihat sering nyakitin ibunya, ya atau dia ngeremehin ibunya karena sering dilihat dimarahin sama bapaknya. Wa khair laka yasirnya idza arafa as-saghir kaifa yastaqillu bi aqlihi wa syurbi wa qas'i an tusallimihi ila abi. Dan memang mohon maaf perempuan, ya, itu dia. Selalu kita bilang agama di atas perasaan. Ya, agama di atas perasaan. Kata beliau, wahai wanita, kalau kamu na'udzubillah gitu, ada kalau kamu yang berpisah dengan suaminya dan anaknya masih kecil, kalau anak kamu udah bisa mumayyiz, udah tamyiz, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa nyebrang sendiri, jalan ngaji sendiri umur 7-8 tahun. Fa afdalu laki an tusallimihi ila bimlihan, serahin ke bapaknya. Ya kalau dibilang, serahin ke bapaknya, mendingan ke saya aja lah. Ya tahuan saya yang tahu kan anak saya kan anak dia juga.
Jadi dan apalagi kalau itu anak laki-laki, ya jauh dah perempuan pengawasannya kepada anak laki. Yang terkadang perempuan lebih nggak teganya, padahal ini anak udah nakalnya masya Allah. Kemudian dah bapaknya aja dah gitu. Fatastarih iminat ta'ab, dan kamu akhirnya istirahat dari capek. Ya, kasarnya gitu. Sebenarnya kita punya kewajiban dan nyari pahala dalam mendidik anak. Tapi ketika kita maksain ngedidik nih anak, tahu-tahu ini anak nantinya malah ya jadi bermasalah, dan lo kasih ke bapaknya, karena nanti kalau bermasalah di tangan lo yang tanggung jawab. Cuma berkali-kali orang-orang beralasan dengan perasaan nih, masa gue kasih ke bapaknya, nggak ada dah, gue aja nak aja ke bapaknya, apa-apaan anak gue ntar begini, nggak udah kasih. Yang bapaknya minta nih, udah di sini gue yang urus, kasih. Ya ngapain kita maksain sama diri kita nggak bisa ngasih makan dia apa segala macam misal gitu. Ya yakfi ka abuhu ma'unatal infaq alaih, apalagi masalah nafkah, udah itu laki lebih kuat daripada perempuan. Wal inayah bi ta'limihi wa muraqabatih, dan pengawasannya dan pendidikannya lebih kuat di tangan laki. Dan entar kalau udah umur 15, 16, 17 tuh yang kita bilang udah mau nikah, boleh tuh balikin lagi si laki ke ibunya. Kenapa Mang? Biar belajar gimana jadi anak perempuan. Ya belajar entar jadi istri gimana, yang ngurus rumah tangga gimana, karena nggak mungkin bapak bisa ngajarin itu. Wa bi husnil muamalah wa muhafadzah 'alal jamil bainakuma. Tetap bukan berarti dikasih serahin masing-masing lepas tangan, bukan. Yang ketika umurnya masih sampai 7 tahun, emaknya yang ngurus, bapaknya juga sering-sering liatin. Sering-sering datang, sering-sering tanyain, apalagi masalah nafkah jangan sampai lupa. Tak diserahin ke bapaknya nih umur 8 tahun nih, biar lebih kuat pengawasannya. Ibunya juga sama. Ya, muhafadzah 'alal jamil, tetap tuh jaga hubungan buat anaknya ya. Buat anaknya gitu. Saya taruh data aneka wa yazuruka fi kulli hin. Tenang aja, kalau udah begini nih, anak bisa begini nih, diserahin ke bapaknya, ntar ke emaknya, diajarin emaknya itu ya memang harus dihormatin, yang bapaknya juga amanah. Ini makanya jarang orang-orang amanah sekarang nih, pas dia cerai pasangannya takut-takutin. Jarang orang yang bisa ketika dia cerai itu bilang itu bapak kamu ya, tetap hormatin. Serusak-rusaknya dia, kamu jangan dicontoh. Jangan pernah mau kalau dia nyuruh hal-hal yang salah. Tapi kalau untuk kamu musuhin, kamu hina, kamu caci, nggak boleh. Itu bapak kamu, ya itu ibu kamu yang ngelahirin kamu, yang dari dulu ngerawat kamu apa segala macam. Ya kalau dia datang, dia pengen teleponan, dia pengen video call, ajarin, tanggepin. Ya obrol yang enak, apa segala macam. Tapi kalau disuruh yang salah, jangan. Wala ataba wala law 'alaiki idza tazawwajti ba'da ada'il muhimmah. Dan setelah 7 tahun ya udah ngedidik anaknya, mau nikah lagi nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau dari awal udah nikah, ya udah berarti anaknya harus diserahin dari awal ke bapaknya gitu. Wa taslimil walad ila ahli, ya, dan menyerahkan anak itu kepada keluarganya. Wa ta'allimina innahu idza sabata 'alaika syar'an annaka tadikatul lis-shalah aw muqassirun fi wajibati tarbiyah aw kana al-bait li taskininahu ghairu salil baqa fi yu'khad minka tiflu qahran. Dan harus tahu perempuan kapan ketika kamu adalah orang yang meninggalkan sholat, ya, atau kamu sebagai perempuan yang nggak bisa mendidik anak, atau rumah yang kamu tempatin nggak pas buat pendidikan yang bagus kepada anak tersebut. Yu'khad minki tiflu hurran, tuh anak harus diambil paksa. Tapi tadi dibilang anak unsur pendidikan aja udah nggak punya, gitu, rumahnya nggak pas, lingkungan nggak bagus, ya dianya sendiri nggak bisa mendidik, apalagi udah nggak sholat, udah jauh dah tuh. Wah hebat jadi ya, Islam bisa diambil kalau si perempuannya ninggalin sholat. Nah ini belajar yang punya bini, yang punya anak gitu. Pendidikan pertama buat anak kita baik, orang tuanya jaga sholat. Pendidikan pertama biar anak itu jadi baik, orang tuanya jaga sholat. Tuain anaknya habis sholat, kasih contoh anaknya, kasih lihat orang tuanya jaga sholat, dan sholat yang benar sholat ya. Kalau mau ada itu sholat berpengaruh di rumah kepada keluarga kita, ya, hubungan antara kita dengan pasangan kita dan ke anak-anak kita, sholat tapi yang benar dalam artian wudunya benar, tata caranya benar. Kalau enggak mau gue sholat terus kok masih begini aja, tak sholatnya benar nggak? Kalau sholatnya benar nggak mungkin begitu, udah itu janji Allah Nabi begitu kok. Kalau sholat ntar asar jam 3 kurang 10 baru sholat, ya subuh jam 8 baru sholat, ya zuhur udah jam 2.40 baru sholat, wajar kalau pengaruhnya sedikit, bahkan nggak berpengaruh sholat kita di rumah. Wala fa'idatan min kasrati syaghab wa taraddud 'ala al-hukam. Adalah nggak usah bolak-balik ke pengadilan mulu, nggak ada gunanya kata beliau. Kalau udah kita jelas ketika persidangan hak asuh pakai duit, ya udah lu ngapain, udah biarin dah.
Alaiki muraja'atul mutalliq min abnaika wa ikhwanika bil husna wa taqulina lahul khair wa tahdharinahu su'ul 'aqibah min at-tafriqi bainal walidah wa waladiha li ghairi hajah. Ya, dan sini nih bagi seorang ibu nih, orang tua nih, omongin ke anak-anak itu yang yang bercerai itu, kasih tahu ke mereka bahwasanya pasangan mereka itu adalah ibu dari anak-anak mereka. Itu jangan jangan berbuat yang salah yang akhirnya si anak jadi bingung. Dan buat orang yang belum cerai, kasih tahu bagaimana rusaknya sebuah perceraian gitu. Ya, wa sadaqallahu fi qoulihi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan telah benar bahwasanya firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah sebuah ujian. Itu ntar baru nanti masuk tahdidin nasar. Kata beliau, banyak orang nggak paham antara nggak pengen punya anak itu karena sebuah prinsip yang dilarang, atau sebagai hal yang mempunyai madarat bagi setiap pribadi masing-masing. Ada orang itu boleh dia nggak punya anak, tar dulu, dia kenapa? Apa emang dia mendul? Apa emang dokter ngelarang dia buat punya anak? Kalau ngelahirin bisa meninggal? Itu nggak semua orang. Ada semua orang yang akhirnya ada orang-orang yang anggap udah dia boleh, masa gue nggak boleh? Berarti nggak punya anak nggak masalah, nggak? Ini mabda dalam Islam, prinsip dalam Islam. Allahu a'lam. Ada yang tanya? Kalau misalnya istri lahiran, itu membuat nyambutin mana? Oh, lihat nantinya kalau dua-duanya masing-masing punya kesempatan hidup yang sama gitu. Setelah ini lahir, dua-duanya sehat, misalnya gitu. Dimana pun yang pilih itu sehat, pilih ibunya. Jadi kalau seandainya setelah itu di kondisi itu dia masih punya anak-anak yang lain, itu. Dan habis itu si istri masih bisa kemungkinan melahirkan gitu. Pilih si ibu. Mau pilih anak ntar gue tinggal kawin lagi, ini mau lu berarti kan. Sebenarnya kalau pilih anak tuh dan pertanyaan tuh, kenapa lu pilih anak coba? Emang lu bisa ngurusin anak sendiri, kan bukan jadi pertanyaan. Ente pilih anak nih, ente bisa ngurusin anak emang? Ya kan kagak. Kenapa harus pilih anak coba? Apalagi dengan keadaan setelah dipilih itu istri masih bisa melahirkan. Kalau sekedar ya kan gue butuh anak, ya gampang. Islam juga boleh poligami. Kalau seandainya habis istri diselamatin, ya habis itu nggak bisa punya anak lagi, ya ente bisa nikah lagi. Kalau seandainya anaknya dilahirkan, ya habis itu meninggal, mau gimana? Ya anaknya dilahirkan, habis itu nggak tahu gedenya kayak gimana. Baru tadi kita baca di Sabil Idzikar. Ya tadi pagi Sabil Idzikar itu pelajarannya tentang cerita tentang nanti di hari kiamat banyak anak-anak kecil yang nyari ibunya sama bapaknya buat dikasih minum. Jadi setelah hisab itu anak-anak itu bakal nyari orang tuanya buat ngasih minum. Di hisab itu nanti kan panas tuh, matahari mendekat. Banyak tuh anak-anak kecil yang datang ke tengah-tengah kerumunan buat ngasih minum bapaknya. Ya sebagian orang solehin mimpi. Ya mimpi terus akhirnya dia nanya, "Kok itu ngasih minum dia nih? Kagak begitu dong, aneh juga aus." Kata dia, "Nanti siapa?" Ya kita ini anak-anak yang meninggal sebelum balik yang ngasih minum cuma orang tuanya doang. Jadi dibangun langsung nikah. Ya berharap apaan? Berharap punya anak dan mudah-mudahan ada yang meninggal satu pas kecil. Buat apaan? Buat ngasih minum tadi akhirat. Dan sebagian riwayat yang lain nanti ketika masing-masing orang udah masuk surga, yang mau masuk surga kan anaknya di pintu surga tuh, yang nungguin bapaknya buat ngasih minum dari telaga sebelum masuk ke surga. Ada anak-anak yang orang tuanya nggak datang, ya akhirnya nangis. Ya nanya, ya Allah ngutus malaikat. Ya tanya tuh anak kenapa dia nangis.
Ya kenapa dia kenapa dia bakal dia nangis? Tanya datang malaikat, kenapa dia nangis? Ya kita sedih. Ya orang tua anak-anak yang lain bapaknya udah datang, udah ngumpul di surga, bapak saya di mana? Ditanya sama Allah, emang bapaknya kemana? Masih di neraka. Kata Allah, enggak, saya harumin surga ini pun ada tangisan di surga. Surga tempat kenikmatan, surga tempat senang-senang. Ya itu yang nangis cari bapaknya di akhirat, di neraka, ajak ke atas biar masuk kemana ke surga. Gitu. Makanya sampai berharap sebagian dari mereka yang punya anak meninggal satu dalam kecil. Meskipun kita nggak berharap itu, gitu. Kita nggak ngeri-ngeri juga masalah keikhlasan, masalah keimanan kan. Ya, tapi itu dia. Itu kalau kita bilang pilih anaknya cuma sekedar gue butuh anak, lo bisa nikah lagi. Yang lebih dipertanyakan kalau dibilang milih anak lebih dipertanyakan sebenarnya daripada milih orang tuanya. Yang jelas itu bakal ngurusin lo. Ya kalau lo bisa punya anak lagi dari dia dan anak-anak lo yang lain ada yang urusin, anak ada 3. Ya ini anak satu pilih anak apa emaknya, pilih anak aja. Ya soalnya ada saudara-saudara yang lain, salah justru malah. Ya ini emaknya ini ntar bisa ngurusin anaknya. Itu. Haram nggak? Nah kalau udah milih Enggak, maksudnya gitu kan. Ibunya misalnya, gue nggak apa-apa dah gue meninggal asal anak gue selamat. Haram nggak? itu dia lah. Nggak boleh kalau seandainya dokter bilang emaknya aja yang lebih bagus, emaknya segala macam nggak juga kalau bilang udah saya aja yang meninggal, anak saya. Tanya pertimbangannya apa? Biarkan dia hidup, saya aja udah meninggal. Ya apa pertimbangan lu? Tadi kita bilang lu punya anak yang harus diurus. Ya lu punya suami yang bisa diurus. Anak lu mau ngapain? Kalau seandainya dilahir tahu-tahu doangnya nggak bisa ngurus, mau ngapain lu? Wah nggak masuk akal nih. Ya kalau menggugurkan anak gimana hukumnya? Sama, menggugurkan pembunuhan. Ya sebagian ulama bilang pokoknya kalau dokter udah bilang ini calon bayi meskipun masih gumpalan darah haram. Ya tapi ulama sebagian bilang enggak, haram mulai ketika 4 bulan. Ya kalau 4 bulan udah ada anak digugurin haram, sama hukumnya dengan membunuh. Ntar bakalan nuntut ke anaknya di akhirat. Sama aja orang ente bunuh, gimana waktu orang tadi akhirat? Sama nuntut. Kenapa dibunuh? Apa salahnya? Ya kayak surat surat Al-Buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Bukan sebelumnya. Li ayyi syai'in qutilat. Apa sih? Bi ayyi dzambin qutilat kan ya. Nanya tuh, wal udah tuh suilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini nanti anak-anak kecil yang dulu di ashabul ukhdud itu zaman Firaun setelahnya yang dulu perempuan-perempuan dibunuh, mereka bakal nanya di akhirat, salah gua apa lu bunuh dulu? Anak perempuan dibunuh-bunuhin sama Firaun tuh. Mereka bakal nuntut semua ini, salah kita apa yang dibunuh dulu? Dan sekarang nanya, ini kenapa yang digugurin? Ya kita nggak sanggup ntar kalau punya anak rezeki dari mana segala macam. Gila, ini anak itu belum lahir udah ketakutan. Itu setiap udah jelas-jelas dalam Al-Quran setiap makhluk ada rezekinya masing-masing. Mereka buat catatan masing-masing dengan rezekinya. Ayo ditakutin. Ya kalau seandainya mohon maaf gitu, kalau seandainya emang dasarnya ente nggak mau punya anak, kenapa nggak dari awal aja? Jangan mohon maaf gitu, jangan berhubungan badan ini apa segala macam. Ngapain ada berhubungan badan? Tahu punya anak digugurin ngapain? Nah, masalahnya masalah rezeki tadi kita bilang. Ada lagi yang lain? Kalau ibunya selingkuh. Hah? Misalnya ibunya selingkuh nih. Terus? Bapaknya boleh tuh ngambil paksa anaknya gitu. Bukan kan tadi dibilang ghairu sholih tarbiyah namanya itu kan. Jadi kalau nggak usah selingkuh, dia nikah halal aja diambil, apalagi selingkuh. Selingkuh udah bisa apa belum namanya nih? Belum bisa kayaknya. Belum bisa. Kan ibu ngotot, biasanya kan kayak gitu tuh, ngotot anak mukul gitu. Belum cerai. Iya. Masih konflik rumah tangga. Konflik gitu. Oh, masih konflik. Terus misah. Refresh. Gitu tuh. Anak mukul. Sebenarnya nggak bisa ditentuin sih. Lu kayak emang belum bisa, masih punya hak dua-duanya. Makanya beginian nih, ini kelas nih. Kelas nih kenapa ini selingkuh? Habis ini kelas terus pisah ranjang. Mau ngapain pisah ranjang? Pisah rumah. Lu mau cerai sekalian enggak ya udah. Ya kalau mau kita butuh waktu tapi kan guru buat introspeksi. 3 hari lebih mau ngapain emang? 3 hari pikirin. Balik maafin enggak ya udah. Begitu juga lu mau ngapain? Dia masih bini lu kudu nafkahin. Bini kudu taat. Masih sering kita bilang tuh ada orang berantem lama-lama bini nggak mau taat. Lu salah, entah kena lu salah. Laki lu salah terus lu keluar dari rumah salah lu.
Atau enggak lakinya salah, ketahuan salah, gengsi minta maaf, keluar rumah, bini nggak dikasih duit, lu salah. Ngapain coba? Ya bini gue ya, nah dia songong banget, gue tahu gue salah, tapi dia songong. Kayak negor-negor, kayak inget-ingetin, biarin aja gue kasih dia biar dia tahu rasa nggak pegang duit gimana lah. Lu yang salah, PA, malah double dosa lu ntar. Apa yang salah emang bini lu sampai lu gituin? Oh cerai-cerai sekalian, enggak ya udah gitu. Kalau lagi konflik anak sama gue, gimana tadi ya kita bilang, dua-duanya masih punya hak di sini. Emang masih dalam perikatan? Ya, belum ada ketentuan siapa yang berhak di sini. Dua-duanya berhak, masih rumah tangga. Ini statusnya belum berubah. Kalau udah nih sendiri, ini sendiri, baru kita pertanyakan ke siapa nih anak sekarang. Makanya bingung dengan urusan. Lu sebenarnya belum berpisah, gimana mau ditentuin? Orang bisa ditentuin ini ikut siapa kalau bisa jalur kan. Ya gue mau ke sono nih, ya ini mau ke sini. Ya sekarang nih lu sama siapa dah? Ini kalau lu mau bareng sama gue ke pom bensin dulu nih. Kalau mau pulang langsung sama dia. Sekarang kalau dua-duanya bareng kayak ditanyain, lu sama dia apa gue? Kan sama. Lu ngapain ditanyain? Dua-duanya masih bareng. Ini dua-duanya masih bareng, disuruh pilih, udah milih, bingung milihnya gimana? Apa? Lu mana emang? Gue mau ke Pancoran, lu ke Pancoran. Lu ngapain kayak gitu? Lu kebuat boncengin gue kayak gue dioper ke orang. Nggak susah tentuin gimana kita bilang harus ngikuti dan ngikut dia, sedangkan mereka masih dalam satu ikatan yang masih memang harus bareng sebenarnya. Makanya dibilang tadi kalau udah nggak mau bareng tentuin dari awal biar nanti tentuan tuh ya harta gimana, anak gimana. Kalau lu berantem misal rumah apa segala macam, anak bingung. Ini bilang masih orang tua lu cerai kakak, terus tapi nggak serumah, terus lu masih apa? Nggak tahu, ntar sama ibu gue, ntar tahu diajak bapak gue, apalagi dengan mohon maaf gitu, penculikan di sekolah apa segala macam, dari sekolah dijemput duluan bawa, itu bikin anak ente bingung yang begitu. Udah mendingan ente sehat, cerai secara sehat, kasih tahu anak ente, mulai pelajarin, kasih tahu dididik pelan-pelan. Ya sekarang ibu bapak udah nggak serumah, ini ntar makin gede ngerti. Daripada harus diambil segala macam. Itu yang kita bilang ya perceraian artis yang beritanya panjang banget tentang perebutan hak asuh anak apa segala macam. Nah anaknya gimana nasib? Coba lihat dah. Ya dan hampir kebanyakan yang kita bilang kan, dan hampir kebanyakan orang-orang yang akhirnya terjadi ya anaknya nggak bagus pendidikannya gara-gara apaan? Di rumah orang tuanya nggak bagus koneksinya. Hah? Apa nanya bang? Ikhlas apa lagi bang? Nggak ada. Ini yang perlu ditahu, mohon maaf ya, yang perlu diketahui adalah inti nggak perlu ngizinin suami berpoligami. Lu mandul nggak mandul, suami nggak perlu izin. Berkali-kali gue bilang kan, suami nggak perlu izin berpoligami. Dalam Al-Quran, dalam hadis udah gitu. Masalah poligami itu bukan izin dari istri. Berkali-kali kita bahaskan kesadaran dari suami. Nggak usah bilang lu ntar punya bini dua dosa lo kalau nggak adil. Nggak usah punya dua, bini satu nggak bisa ngurusnya sama dosanya. Laki-laki biar tahu juga gitu. Oh kalau bini lu dua ntar dosa lu kalau nggak adil. Nggak usah bini dua, bini lu satu lu tinggal mulu tanpa kejelasan juga sama. Dosa-dosa juga, lu nggak kasih nafkah, lu kasarin sama dosa-dosa juga. Nggak usah bini dua, bini satu lu salah mau bini gitu, ngezalimin bini dosa. Nggak usah bini dua, apalagi bini dua ngezalimin bini dua-duanya. Ini bohong, di sini bohong, di sini bohong. Ya biar nggak terjadi pembohongan, akhirnya Kementerian Agama Indonesia buat hal dimana kalau orang mau nikah lagi harus dengan izin istri pertama, bukan dengan izin syariat mensyaratkan itu, bukan. Tapi biar nggak menghidupkan satu janda menjandakan yang lain. Nah ini repot nih, menjadikan janda ini berstatus bersuami tapi yang statusnya suami malah jadi janda. Itu dia repotnya. Akhirnya mau nginep di sono pakai bohong, dinas luar kota 3 hari gitu. Tahu-tahu ketemu di pinggir jalan, istri langsung ngelabrak rame. Ini dia yang dipengin sama negara, makanya dibikin syarat kalau poligami harus izin dari istri pertama. Yang PNS bisa dicabut kalau enggak ini apa segala macam semuanya gitu. Boleh. Iya boleh. Ini harus ada aturan baru. Tapi apa harus taat? Enggak wajib Itu maksudnya ketika negara pengen membuat satu langkah langkah preventif gitu ya. Iya, preventif. Jago juga bahasa gue. Iya. Boleh nggak? Boleh. Mereka punya wewenang. Tapi apakah Islam mengiyakan dan harus ditaati sebagai aturan Islam? Enggak juga. Gak usah jauh-jauh, ada fatwa. MUI berfatwa. Kalau fatwa itu mengikat, berarti kalau kita yang ngelanggar dosa tuh.
MUI berfatwa bahwasanya lebaran tanggal 31 misalnya. Ada yang beda nih. Dosa itu berarti. Tapi ternyata fatwa itu nggak mengikat, hanya mereka memberitahu ini kita nganut hukumnya ini. Kalau ada yang lain berarti di luar tanggung jawab kita nantinya gitu. Ya, kalau dibilang harus dengan izin apa? Nggak perlu izin. Ente mandul nggak mandul suami nggak perlu izin. Berarti jahat dong begitu. Yang bilang jahat siapa? Yang jahat itu ente yang bikin di perasaan ente bahwasanya itu jahat. Ente yang ngedidik hati ente yang ngerasa itu tersakiti. Makanya kita bilang orang-orang terdahulu malah girang kalau lakinya jalan. Kenapa gue bebas ibadah? Ya tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus standby di hadapan laki, yang nggak boleh ngecewain dia, berat itu. Sama kita berdiri di hadapan raja yang rajanya nggak boleh dikecewain. Makanya ketika lakinya jalan girang mereka. Ini dalam artian khawatir, dalam artian kangen pasti ada gitu. Tapi dari sisi tanggung jawabnya lepas, mereka girang sebenarnya. Ya kalau seandainya mereka nggak tahu hadis bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan jomblo itu kurang bagus, mereka nggak bakal nikah. Kayaknya orang-orang perempuan soleh terdahulu udah ibadahnya sendirian enak. Tapi si istri kalau nggak mau dimaju boleh minta cerai. Maksudnya nggak didosakan kalau istri minta cerai karena nggak mau dimaju. Boleh. Ya, boleh. Ini ulama berbeda pendapat sih di sini. Ya, ada yang bilang itu termasuk alasan yang nggak dibenarkan dalam agama. Dia minta cerai gara-gara suami poligami, itu termasuk hal-hal yang nggak dibenarkan dalam agama. Kok nggak dibenarkan? Ustaz, emang kenapa? Itu zalim ini kenapa coba? Sakit hati semua sakit hati. Gue nggak bawain ketoprak, lu sakit hati, ya nggak boy? Jangan lupa ketoprak abu ini ya, gitu. Pulang kerja nggak bawa ketoprak. Gue udah tungguin malam-malam begadang, lupa lagi gitu. Boy masih ada boy, habis om gitu ya. Aduh marah lagi, bin sakit hati deh, sakit hati semua loh. Dan setiap yang mengecewakan kita pasti sakit hati. Ya kita pengen beli handphone biru dibeliin warna pink, kesal, sakit hati kan berarti. Kalau sakit hati semua sakit hati lah. Lu nggak bisa nih, nggak, kecuali nanti ketika ente udah nikah atau si suami udah nikah, banyak terjadi kezaliman, ente minta cerai sekarang. Uangnya kurang. Nafkah jadi kurang, nggak adil. Gue dikasih 2 hari doang, seminggu dia 5 hari gitu. Ya anak-anak gue nggak diperhatiin, uang jajannya dikurangin, uang sekolahnya nggak dibayarin, ente minta cerai sekarang dah. Tapi kalau belum terjadi kezaliman, ente minta cerai atas sebab apa? Sakit hati Ustaz, nggak tega aja. Ya, itu nggak termasuk hal yang dibenarkan dalam agama gitu. Gitu. Ya ini buat dari segi perempuannya. Tapi berkali-kali kita bahas, kalau kita nonton, dan berkali-kali kita bahas, kita bilang kan, laki-laki pun ditegesin dalam Islam buat masalah poligami. Dan dari Qur'annya sendiri Allah bilang wanti-wanti, hati-hati. Mau 2, 3, 4 boleh, tapi nggak sanggup, jangan sok-sokan ngelangkah. Ya sunnah bisa pakai siwak, sholat jamaah, pakai gamis, makan tangan kanan, baca bismillah, selesai alhamdulillah, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, puasa Senin Kamis, puasa Daud dah, top banget dah, tahajud kagak jadi sunnah yang lain loh. Kalau mau poligami tahajud dulu rutinin, baru udah poligami dah, tahajud belum rutin so poligami lagi, tahajud dulu rutinin, baru poligami, tahajud belum rutin di rumah sunnah-sunnah yang lain lo kejar, mau ngapain? Yang ini sunnah yang nggak punya resiko nih, siwak, keluar ke rumah pakai kaki kiri, masuk kaki kanan. Ini sunnah yang nggak punya resiko nih, sunnah yang nggak menzalimi orang. Mau pakai sunnah yang bisa menzalimi orang jadi haram, mau ngapain sih? Gitu yuk, masya Allah, setuju banget tuh kayaknya. Yuk, paham nggak paham lah, itu setuju aja dulu ya. Ya itu dia, itu makanya bilang perasaan itu nggak boleh mengalahkan agama. Ya sebenarnya tadi kita bilang gitu, kalau ada suami poligami diam-diam, lu cari tahu ngapain? Udah tahu dia diam-diam, ya apa namanya, biar gak nyakitin. Kita malah cari tahu. Ya tapi kan ntar dia bakal nginep, terserah urusan ibu urusan Allah, sama dia sama Allah. Dibohongin kita nih, gue mau dinas nih 2 hari, ya nggak pulang ini, bohong dong lo mau gue berarti urusan dia sama Allah. Ente mah iya aja udah, yang penting duit. Ini 2 hari, biasanya uang jajan berapa 2 hari? 100 deh, kasih dah 200. Enak untung, yang lama dah di sono dah. Biar double dulu uang jajan gitu. Kalau bisa dinasti sering-sering dah, tiap minggu kayak gitu. Harusnya begitu gitu. Makanya dibilang wafaza birrahatil jasur. Apa ya ayat itu? Apa namanya?
tis'ah fil asyarah ar-raha tis'ah fil asyarah fit taghaful. Kesenangan hidup manusia 90% nih. Dari mana? At-taghaful. Enggak mau tahu. Wa fadha birrahatil jasur. Makanya ya mohon maaf, ulama hidupnya sumpek-sumpek. Karena emang tugas mereka ngasih tahu, tugas mereka negor, tugas mereka ingetin apa segala macam yang mereka nggak tahu dibawa tahu. Karena tugas mereka. Kalau kita nih orang-orang awam enaknya nggak cari tahu dah, udah paling enak dah. Mau laki mau perempuan. Kecuali ada yang mencurigakan, berhak buat nanya, berhak kita bahas kan. Ada kecurigaan, berhak nanya. Bukan berarti istri diam aja, bukan, berhak nanya. Tapi tanya, suaminya mau bohong, udah selesai. Ini yang perlu ditegesin di sini. Lu ngapain? Semalam 2 hari gak pulang. Kata lu ke rumah mak lu nggak? Di rumah mak lu? Iya, gue dari rumah mak gue diajakin mancing. Gimana di sana di Pulau Ternate, jauh lagi 2 hari. 2 hari. Sama siapa? Itu sama abu yang mencang. Ya, ini fotonya deh. Oh ya udah, hati-hati ya, jangan macam-macam. Udah selesai sampai situ aja sebenarnya. Bukan berarti istri diem, nggak boleh ngomong, nggak boleh nanya, boleh. Tapi setelah nanya, jangan jadi detektif. Ini yang kita nggak mau, bener lo ya, yakin ya, awas lo ya. Kalau gue tahu dia segala macam, gue cek handphonenya di tracking, ini dia, ini Islam nggak mau di sini. Lo boleh nanya, tapi jangan sampai ngelakuin yang berlebihan gitu. Itu perempuan kayak gitu. Tuh, jangan buat istri nggak boleh nanya, bang, apa namanya? Pulang jam 11. Ngapain lo? Pengajian. Ngapain pengajian jam 11 pulang? Ada siapa aja emang? Ya ngapain aja? Ngobrolin apa aja emang? Ya ada cewek aja. Bu, emang ngapain sih? Emang ngapain? Laki dari mana bang? Dari pengajian. Enggak percaya tanya Ustaz. Udah selesai kan? Nah, bilang disuruh tanya Ustaz. Udah selesai. Masa gue mau bohong juga bantuin laki lo? Masa laki yang poligami gue yang bantuin? Ngapain? Kan kagak udah. Ya tadi Abu di sini. Tadi baru pulang jam 11, setengah 12. Selesai. Wah, ini dia dalam perempuan tuh kecurigaan yang berlebihan yang bikin rusak rumah tangga. Suami dengan sifat superiornya yang akhirnya dianggap patriarki yang merusak rumah tangga. Ya, istri dengan kecurigaan yang pengen kayak jadi nomor 1 banget, itu merusak rumah tangga. Sama itu. Ya, suami hanya paling super power di rumahnya, nggak boleh ada yang disalahin. Wah, kalau laki bener udah mau anak mau bini kalah sama laki udah gitu. Ini ngerusak. Ya bini juga sama, pokoknya bini harus banget disayang, harus diprioritasin, bahkan dari orang tua. Mau senengin bini dulu baru orang. Sama salahnya ngerusaknya. Ayo bilang udah harus tahu nikah. Dan dulu setiap ada orang ceramah nikah itu ibadah. Udah ibadah, lu mau nyari seneng siapa sih? Allah, udah yang seneng awal itu Allah. Ya validasi paling kita cari dari Allah, dari Nabi. Ya, ini umat terbaik saya yang bisa berbuat baik sama istrinya. Ini umat terbaik saya yang bisa taat sama suaminya. Itu. Kalau nyari yang lain akhirnya repot gitu. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.